biar nggak Ke kanan? Iya. Kanan sini ya? Kanan sini ya? Iya, boleh. Oke. Oke, kita mulai ya. Oke, terima kasih buat teman-teman media. Jadi hari ini kelanjutan sidang di Komisi Informasi DKI Jakarta. Agendanya adalah pemeriksaan ahli. Tadi ahli yang diperiksa adalah ahli yang dihadirkan oleh pemohon. Dan ahli yang dihadirkan tadi kompetensinya adalah menjelaskan secara gamblang Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Dari fakta persidangan tadi, berdasarkan apa yang disampaikan ahli, hal yang pertama adalah berdasarkan keterangan ahli bahwa ijazah Pak Joko Widodo yang beliau gunakan untuk mendapatkan jabatan Gubernur DKI Jakarta itu berdasarkan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, khususnya diatur dalam pasal 18 ayat 2, itu tidak termasuk informasi publik yang dikecualikan. Jadi kalau ada pihak-pihak yang selama ini mengatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo baik digunakan untuk kepentingan mendapatkan jabatan gubernur, mendapatkan jabatan presiden, dan mendapatkan jabatan wali kota adalah informasi yang tidak boleh diketahui oleh publik, maka berdasarkan keterangan ahli tadi yang punya kompetensi dan pengalaman juga karena beliau adalah mantan komisioner Komisi Informasi DKI Jakarta, beliau katakan bahwa informasi terkait dengan data ijazah Pak Joko Widodo bukanlah informasi publik yang dikecualikan. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah terkait dengan ketentuan pasal 17 huruf C terkait dengan identitas seorang warga negara itu tidak akan dikecualikan ketika seseorang itu tidak menggunakan untuk kepentingan mendapatkan jabatan publik, ya. Dikecualikan untuk diakses oleh publik ketika data tersebut tidak digunakan untuk kepentingan publik. Tapi karena Pak Joko Widodo kemudian menggunakan data ijazah itu untuk mendapatkan jabatan publik, maka berdasarkan keterangan ahli itu termasuk informasi yang tidak dikecualikan. Artinya ketika tidak dikecualikan, maka publik mempunyai hak untuk mendapatkan akses informasi tersebut. Kemudian yang ketiga, terkait dengan data pribadi. Data pribadi Pak Joko Widodo sebagai pejabat publik pada saat mencalonkan diri sebagai gubernur, ini harus kita bagi menjadi dua data, yaitu data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat khusus. Data pribadi yang bersifat umum seperti ijazah itu tidak dikecualikan, kecuali data pribadi yang bersifat khusus. Misalnya, data yang berhubungan dengan data kesehatan, data biometrik, itu memang tidak boleh diserahkan kepada publik karena itu data pribadi yang bersifat khusus. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir adalah Lembaga Kearsipan Daerah LKD di bawah pemerintah Provinsi DKI Jakarta memang berdasarkan persidangan hari ini mengatakan bahwa ijazah Pak Joko Widodo itu belum diserahkan oleh KPU kepada Lembaga Kearsipan Daerah, sehingga ijazah Pak Joko Widodo itu belum ada jejaknya di Lembaga Kearsipan, sehingga ini belum masuk di dalam belum masuk sebagai dokumen kearsipan gitu. Padahal menurut ahli, dokumen yang sangat penting dan strategis itu wajib diserahkan oleh KPU DKI kepada Lembaga Kearsipan Daerah karena ini adalah bagian dari perjalanan sejarah bangsa. Dan karena ingatan manusia itu sifatnya pendek, maka untuk mengingat kembali memori sejarah yang pernah kita lalui bersama, yaitu warga DKI pernah memilih gubernur secara langsung pada pemilu tahun 2017, itu harus ada data arsipnya sebagai bagian dari perjalanan sejarah bangsa Indonesia yang nanti ke depan akan dibuka, akan diketahui oleh anak cucu kita ke depan. Tetapi kemudian karena tidak diserahkan, maka berdasarkan keterangan ahli tadi, itu adalah pelanggaran hukum. Dan berdasarkan kasus ijazah Pak Joko Widodo tadi, maka ahli menyarankan agar supaya ke depan semua lembaga-lembaga kearsipan baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional harus sudah melakukan mitigasi risiko, karena keingintahuan publik ini pasti akan lebih tinggi lagi ke depan. Bukan hanya terbatas pada Pak Joko Widodo, tetapi mungkin juga akan dilakukan bukan oleh hanya Pak Bonatua, tetapi akan dilakukan oleh siapa saja di pemilu-pemilu berikutnya untuk mendapatkan kejelasan terkait dengan penggunaan data-data pribadi untuk mendapatkan jabatan publik. Jadi hari ini terkonfirmasi berdasarkan fakta persidangan bahwa KPU DKI Jakarta telah melakukan pelanggaran hukum yang serius berdasarkan Undang-Undang Kearsipan
karena pemerintah DKI belum menyerahkan ijazah Pak Joko Widodo yang masa retensinya sebenarnya sudah selesai kepada lembaga kearsipan daerah, dan ini pelanggaran juga yang dilakukan oleh lembaga kearsipan daerah. Mungkin itu dari saya. Selanjutnya Pak Bonatua, kemudian ada Bang Mul. Silakan Bang Mul kalau ada yang mau ditambahkan. Sedikit saya menyambungkan dengan adanya rekan saya. Pada dasarnya Undang-Undang Kearsipan tahun pasal 43 2009 tentang kearsipan itu, apabila kearsipan itu tidak ada dokumentasinya, maka ada sanksi pidananya di situ, ada unsur sanksi pidananya. Maka kita lihat di sini seharusnya KPUD ini menyelenggarakan atau memberikan kepada LKD untuk mendokumentasikan kearsipan tersebut agar bisa terus rentan terus, dan ini adalah sebagai sejarah bangsa bahwa ada pemerintah, ada pemimpin pemerintah ini, ada dokumentasinya di arsip tersebut, agar kita mengerti dan paham siapa yang pemimpin kita dahulu yang telah mempunyai track record yang baik untuk menyelenggarakan kepemiluan ini. Itu dari saya. Mungkin dari partisipannya. Ini ada ahli, silakan ahli. Baik, ini memang sengketa informasi publik. Tetapi karena yang disengketakan adalah lembaga kearsipan daerah, maka bukan cuma sekedar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, tetapi ini berkaitan juga dengan satu Undang-Undang Kearsipan, ya kan, Undang-Undang Nomor 43. Selain itu juga Undang-Undang mengenai administrasi, karena di dalam Undang-Undang administrasi itu jelas menyebutkan bahwa lembaga di bawah pemerintahan daerah itu, saya bacakan ya, itu merupakan badan publik yang harus melakukan pengelolaan dan melayani setiap informasi publik. Bahkan waktunya lebih pendek kalau kita bicara soal itu 5 hari setelah ada permohonan informasi di lembaga kementerian itu harus merespon. Setelah direspon ditambah lagi 5 hari, lebih pendek sebetulnya. Tetapi nampaknya kebiasaan di lembaga atau di badan publik kita agak abai pada persoalan-persoalan ini. Hal ini juga terjadi di LKD ini kan, dia abai terhadap tupoksinya. Salah satu tupoksinya dia jelas adalah dia harus melaksanakan pengelolaan arsip, kemudian arsip yang mempunyai nilai guna sejarah, mempunyai nilai kestrategisan bagi perjalanan bangsa ini, itu harusnya dia proaktif dan membuat DPA. Selama ini kan kita nggak pernah tahu nih. Makanya ketika sidang di Pusat waktu itu sempat saya tanya, apa Andri nggak bikin DPA kan gitu, cuman nggak boleh dijawab karena pertanyaan sebagai ahli nggak boleh tanya gitu. Persoalannya adalah di lembaga kearsipan itu tidak mau membuat DPA, daftar pencarian arsip. Artinya dia hanya sekedar business as usual, duduk terima gaji. Padahal kan yang diperlukan adalah dia kemudian bekerja, mengelola kearsipan, memilah kearsipan, mana yang sifat arsip yang sifatnya strategis buat perjalanan bangsa ini dia simpan. Habis itu dia melakukan pelayanan publik terhadap permintaan informasi. Jadi kalau jawaban menyatakan arsip belum dikuasai dan itu sudah 2012 kejadiannya, ini kan bukan cuma abai lagi ini. Emang nggak kerja gitu loh. Nah makanya pada sidang ini semuanya terbuka. Inilah pembelajaran bagi kita semua agar kita bisa kemudian melakukan tekanan kepada badan publik agar bekerja sesuai dengan tupoksinya. Saya rasa itu, saya memang nggak akan bicara lebih detail pada persoalan pasal-pasalnya, tapi lebih menekankan tupoksi itu harus dijalankan secara baik dan benar. Ini yang terjadi kan selama ini enggak. Bahkan badan publik punya kesan mengkhianati publiknya, gitu loh, pada persoalan-persoalan seperti ini. Saya rasa itu, terima kasih. Itu tidak bisa menghilangkan. Jadi lembaga kearsipan harus membuat data-data dan menyimpan data-data itu, dan tidak boleh data-data itu didusta atau dihilangkan. Itu tercantum di dalam pasal 52 Undang-Undang Kearsipan Nomor 43. Ini sampai saat ini pun LKD tidak mempunyai arsip, gimana gitu loh. Apalagi itu harus merupakan suatu sejarah yang dikatakan rekan kita tadi, itu akan dikenal dan tetap akan ada
di LKD provinsi maupun di Andri untuk tingkat nasional gitu loh. Tidak boleh dihilangkan atau dimusnahkan, nggak boleh. Itu ada di pasal yang tertentu dan di pasal 52 itu sudah dipastikan dan ditekankan bahwa itu adalah tidak boleh dimusnahkan atau dihilangkan. Ya, kami pikir memang KPU perlu dihadirkan ya, karena pokok persoalan di dalam sengketa informasi publik ini adalah ketika KPU tidak menyerahkan salinan ijazah Pak Joko Widodo pada saat pemilu Gubernur DKI Jakarta 2017 ke Lembaga Kearsipan Daerah. Jadi saya pikir, tadi kami usulkan ya, karena pertimbangannya adalah kami ingin tahu sebenarnya apa alasannya KPU tidak menyerahkan itu kepada Lembaga Kearsipan Daerah gitu. Karena kan yang punya kewenangan menyerahkan itu kan adalah KPU. KPU itu sebagai lembaga pencipta arsip. Nah, sebagai lembaga pencipta arsip berdasarkan Undang-Undang 43 2009 terkait dengan kearsipan, pencipta arsip mempunyai kewajiban untuk menyerahkan dokumen kepada Lembaga Kearsipan Daerah sebagai bagian dari merawat memori bangsa ini gitu. Jadi kuncinya sebetulnya di situ. Nah, tapi karena belum ada jawaban apapun dari pihak KPU, ya tentu kami minta supaya KPU bisa dihadirkan. Itu satu strategi yang kami lakukan. Tapi tentu dikembalikan kepada majelis hakim. Tapi yang kemudian yang kedua adalah kami mungkin bisa saja ke depan akan membuka satu sengketa informasi publik baru terkait dengan keengganan KPU DKI Jakarta untuk tidak menyerahkan dokumen ijazah Pak Joko Widodo yang difotokopi terlegalisir sebagai persyaratan presiden. Itu mungkin akan kami pertimbangkan juga. Tentu masih dalam pertimbangan dan kajian gitu ya. Mungkin aku izin. Baik, terima kasih ya. Saya sebagai prinsipal kebetulan harus disampaikan juga nih. Tadi sidang kita yang di KIP itu hasilnya ditolak ya. Memang yang kita mohon tuh Andri. Dalam hal ini saya menang sebenarnya. Karena memang Andri itu dari awal memang tidak menguasai. Saya hanya butuh pernyataan tercatat di Komisi Informasi Pusat Lembaga Negara bahwa Andri tidak menguasai dan sudah ada pengakuan dari KPU sendiri. Waktu itu dipanggil saksi. Dan ini akan berita acaranya ya, putusannya akan kita jadikan landasan hukum untuk melakukan pelaporan pencarian arsip atau tindak pidana arsip seperti itu. Nah, terkait yang ini menyambung tadi pertanyaan KPU, ini kan ada Andri di tingkat pusat, ada KPU di tingkat pusat, ada LKD Kearsipan DKI di tingkat daerah DKI, ada KPUD DKI. Nah, KPU DKI juga sebenarnya sudah kita sidangkan di sini. Nanti tinggal menunggu waktunya. Ya, sudah kita ini. Dia sudah mengasih. Tadi kan sudah terungkap. Dia sudah ngasih ijazah. Sudah dikasih ijazah itu. Cuman saya kan bilang sama seperti kasusnya di KPU pusat terhadap Andri. Kenapa saya kan Mahkamah Komisi itu kan bertanya, kenapa diminta lagi ke Andri? Ini pertanyaan sederhana juga, kenapa diminta lagi ke LKD? Kan sudah dikasih KPUD. Saya hanya butuhkan dokumen yang terautentikasi, karena yang melakukan autentikasi itu hanya Andri atau LKD, seperti itu. Nah, di sini juga nanti kita akan berproses. Saya yakin nanti ya hasil-hasilnya nggak akan jauh-jauh lah. LKD kan seperti tadi kan pembinanya LKD kan Andri, pembinanya KPUD kan KPU. Nah, ini pasti tidak akan jauh-jauh beda feeling kita, tapi setidaknya publik tahu masalah yang terjadi adalah bahwa adanya ketidakpatuhan penyerahan arsip ke LKD, ketidakpatuhan penyerahan arsip ke Andri. Nah, di sini nanti sudah kayaknya minggu ini ya akan ada sidang lagi untuk KPU DKI. Meskipun tadi kan disebut komisioner ya,
KPU kan lagi termohon juga, ya saya termohonkan juga seperti itu. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Iya. Ini apa ditolak itu Nanti itu arahnya juga bisa kayak begitu juga terus. Tapi intinya adalah terungkap bahwa selama ini lembaga kearsipan daerah dan kemudian arsip negara Republik Indonesia itu tidak menguasai. Artinya